Menurut Bu Yulia, sejauh mana kita harus persiapkan diri kita untuk menjadi the best of the best BPJS Ketenagakerjaan? Coba kasih kita tips, Bu. Kenapa nih? Kenapa aku bisa kalah di best employee tahun kemarin, dan apa inovasi Bu Yulia sehingga bisa menjadi the best of the best? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pekerja. Seperti biasa, gue akan menghubungi orang-orang atau narasumber yang kompeten. Pokoknya pengalamannya luar biasa, apalagi kalau misalkan memiliki segudang prestasi. Oke, untuk kesempatan kali ini gue akan menghubungi the best of the best employee BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019. Exactly lawan 2 tahun kemarin. Oke, kita hubungi sekarang. Oke, apakah sudah tersambung? Oke, sudah tersambung ternyata. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia Fajar Nugraha, betul? Kusuma. Oh, Fajar Kusuma. Ibu Yulia Fajar Kusuma. Ibu Yulia Fajar Kusuma. Apa kabar, Bu Yulia? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Posisi di mana sekarang? Sekarang ada di kosan di Blitar. Di Blitar. Anyway, just info buat kalian. Dulu saat Bu Yuli ini berkompetisi di Best Employee BPJS Ketenagakerjaan, beliau ini masih saat itu di kantor cabang Jember. Betul ya? Ya, sekarang sudah di Blitar. Oke, ini menarik nih. Kok bisa pindah? Pindah sebagai apakah? Atau itu promosi kah? Mutasi kah? Atau reward dari Best Employee? Boleh share sedikit, Bu Yuli? Alhamdulillah, aku nggak tahu ini reward atau gimana. Yang pasti alhamdulillah disyukuri. Ya. Per Februari kemarin, ya, 2020 ya, ya. Sudah ada promosi ya, sebagai kabid pelayanan di kantor cabang Blitar. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti manajemen begitu memperhatikan sampai dengan yang juara best of the best itu mendapatkan reward yang mungkin ya kita nggak tahu ya apakah itu reward sebagian dari hasil itu atau tidak. Tapi itu luar biasa menurut aku. Itu selamat, Bu. Itu great job gitu. Great job buat Bu Yulia Fajar Kusuma ya. Terima kasih. Oke, Bu Yulia. Tapi ngomong-ngomong nih, aku mau tahu dong, kenapa aku bisa kalah di Best Employee tahun kemarin, dan apa inovasi Bu Yulia sehingga bisa menjadi the best of the best? Share dong sedikit di konten kita ini nih, setiap pagi ini nih. Oke. Ya. Aku kalau detailnya mungkin juri yang tahu ya. Oke. Cuman yang pasti kalau inovasi yang saya angkat, itu mengenai kreasi dengan GoPo terintegrasi. Fokusnya di sini adalah kegawat daruratan kecelakaan kerja. Tenaga kerja apabila ada resiko, maka dia bisa langsung menekan SOS, langsung masuk di dalam aplikasi Golden. Tersambung, langsung ada warning di tempat kami. Itu adalah kode awalnya. GoPo Ranger. GoPo Jember. Jadi dia bukan hanya aplikasi, GoPo Jember aplikasinya. GoPo itu hanya alatnya. Hanya alat. Tapi alatnya. Tapi di belakang itu ada Ranger yang menjalankan. Ada Ranger itu tim. Jadi GoPo Ranger ini kerja tim, bukan hanya kerja saya sendiri. Oke. Berarti bisa saya simpulkan bahwa inovasi yang Bu Yulia lakukan ini berkat kerjasama tim yang solid dari cabang Jember untuk memunculkan bagaimana mempermudah pelayanan khususnya dalam proses klaim jaminan kecelakaan kerja. Seperti itu, Bu Yulia? Kerja. Ya. Benar. Aplikasi itu bukan hanya saya sendiri tapi tim. Aplikasi itu dibuat oleh tim di Jember. Namun
dipresentasikan oleh Bu Yulia dan dibawa itu ke kancah nasional, dan itu luar biasa sambutannya. Sampai sekelas direktur utama BPJS itu sangat, menurut saya itu bagus ya. Saya juga melihat itu paparan waktu itu sharing dengan Bu Yulia itu sangat sangat detail sekali, dan itu sangat prepare-nya itu luar biasa. Gopo Jember ini apa artinya, Bu? Aplikasi yang diakses melalui Play Store kah atau seperti apa? Jadi Gopo ini bisa diakses oleh seluruh pekerja. Oke. Ya, melalui Play Store bisa download aplikasi Gopo Ranger. Itu Gopo untuk Ranger. Masing-masing pekerja. Ya. Gopo Ranger berawal dari golden period. Jadi itu berawal dari, kalau di kesehatan, golden period itu adalah masa yang paling rentan, harus segera ada penanganan untuk meminimalisir adanya cacat. Nah, ini konsepnya sudah agak lama. Yang sekarang berjalan itu sudah 10 minute, platinum 10 minute. Cuman ini sebagai langkah awal supaya bisa menuju platinum 10 minute. Berarti kami menamakan Gopo. Gopo itu berarti singkatan dari apa? Ada singkatannya ya tadi ya? Golden period. Oh, golden period. Golden period. Oh, golden period tapi Jember itu ditambah dengan nama cabang Jember yang ngeluarin gitu ya. Luar biasa Bu Yulia, ini inovasinya saya akui ini pribadi, saya akui ini aplikasi atau inovasi yang menurut saya akui mengalahkan sebuah di production, Bu. Ya, hanya karena faktor backup yang backup banyak orang. Aku makanya Bu Yuli waktu aku bisa share sedikit ya. Bu Yuli ini saat presentasi 3 besar bersama Dirut, gua, Bu Yuli sama Labib itu orang yang paling siap. Karena apa? Waktu itu beliau itu datang dengan uniform khusus itu Gopo Jembernya, pakai rompi. Terus yang kedua, ada manual booknya, manual book dalam bentuk panduannya. Yang ketiga, yang disajikannya itu ternyata udah try to be error gitu. Misalkan udah dicoba dan itu jangka waktu yang cukup lama, dan itu responnya sangat baik untuk khususnya di wilayah Jember. Betul ya Bu Yulia ya? Alhamdulillah ya, sampai sekarang dia masih jalan. Alhamdulillah, sampai sekarang pun saya sudah pindah di Blitar. Di Blitar pun gimana? Jadi gimana nih? Ini menarik nih, Ibu membuat aplikasi di cabang Jember. Sekarang dimutasikan menjadi kepala bidang pelayanan di cabang Blitar. Terus gimana aplikasi itu dibawakan? Atau gimana? Ya, nah kalau inovasi masih tetap ada di kantor cabang Jember, karena berkaitan dengan mungkin nanti kedepannya izin dan lain sebagainya ya. Jadi untuk yang di Blitar masih belum, masih nantinya nunggu dari kantor pusat kebijakannya seperti apa. Karena kemarin kami yang dari saat di Jember pun masih proses tindak lanjut untuk aplikasi ini harus seperti apa. Karena sebenarnya aplikasi itu hanya alat bantu untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Berarti di sini tuh saya ambil ini intisarinya bahwa aplikasi itu kayak semacam media bantuan, tapi sebenarnya yang mahal itu idenya sebenarnya saya lihat. Betul ya. Itu yang melatar belakangin munculnya ide itu apa sih Bu Yuli? Bisa share sedikit nggak? Kok bisa ada ide seperti itu gitu? Awalnya itu keresahan kami sih dari bidang pelayanan ya. Seringkali kecelakaan itu kan dia melibatkan banyak orang. Maksudnya perusahaan juga harus tahu. Tenaga kerja harus lapor ke perusahaan. Perusahaan harus tahu, harus melaporkan ke kita. Kita pun harus koordinasi sama rumah sakit. Jadi linknya banyak. Nah, link yang banyak itu harapannya bisa dijadikan satu melalui upaya di aplikasi ini. Dengan Ranger sebagai pelaksananya, seperti itu. Jadi Ranger menghubungkan semua. Jadi contoh, misalkan saya kasih kasus ya, saya mengalami kecelakaan kerja dan saya punya aplikasi itu yang terinstal di handphone saya.
saya langsung pencet kayak semacam tombol button panik button gitu ya, SOS ya sebutnya. Ya, ya. Aku pencet tombol itu yang bereaksi waktu itu siapa, Bu? Atau apa? Ada notif apa kemana, ke kantor mana gitu? Ke rangernya. Ranger itu terdiri dari bidang pelayanan dan pemasaran. Nanti akan muncul SOS itu di seluruh ranger. Nah, nanti siapa ranger yang paling cepat untuk angkat? Nah, dia wajib untuk memfollow up. Memfollow up, dia posisi ada di mana, ambulan, mau ke arah mana, mau ke rumah sakit mana. Nah, itu tugasnya ranger untuk membantu sampai dengan pasien ini tertang sakit. Berarti bisa dikatakan bahwa di saat dihubungi oleh peserta tersebut, ini ranger ini harus standby untuk memberikan tindak lanjut dari kecelakaan tersebut gitu ya? Betul ya, Bu ya? Iya. Ya. Sampai mana? Batasannya sampai mana? Apakah dia sampai nganterin ke rumah sakit kah? Atau cuma menghubungi via telepon kah? Atau seperti apa, Bu? Yang udah berjalan di Ibu di waktu di Jember seperti apa? Kalau yang apabila dia masih membutuhkan kita, setelah kita kontak dengan rumah sakit masih ada kendala atau masih ada kendala dan kasusnya memang beresiko ada cacat, maka kita segera bisa meluncur ke rumah sakit. Nah, dia dilakukan pengobatan. Nah, kita pendampingan mulai dari sana. Jadi pendampingan sedini mungkin kalau dia beresiko cacat untuk ke return to work. Kalau dia kondisinya bisa tertangani dan nggak begitu parah, dan kita follow up ke rumah sakitnya dan ke perusahaan untuk tindak lanjut kelengkapannya. Oke. Jadi intinya peserta ini merasa dimudahkan dengan hanya memencet tombol SOS itu. Jadi semua dari tim ranger sudah siap siaga gitu ya, Bu ya? Bisa dikatakan seperti itu ya? Iya. Iya. Oke. Ini menarik sekali, Bu, karena karena kita akan beranjak ke industri 4.0. Jadi ini sangat-sangat membantu gitu loh. Maksudnya benar-benar sangat-sangat dibutuhkan oleh kita, apalagi yang notabene BPJS Tenagakerjaan yang setiap hari mungkin mendengarkan kasus kecelakaan kerja dan butuh suatu langkah yang menurut saya ini efektif sekali, dan kalau misalkan diterapkan nasional, ini saya sangat-sangat setuju gitu loh, Bu. Betul nggak? Menurut Bu Yulia gimana? Saya sangat setuju juga, karena seperti harapan awal ini ada type ya. Ini contohnya, silakan nanti kantor pusat untuk mengambil ini dan mengembangkan baik aplikasi atau konsepnya. Yang pasti aplikasi dan konsep ini satu kaitan yang nggak bisa terpecah-pecah. Itu sih. Jadi kalau bisa nasional, alhamdulillah bisa diadop oleh semuanya. Iya, berarti emang harapan terbesarnya ini bisa diadop secara skala nasional, dan kantor pusat dalam hal ini sebagai key person-nya yang akan pegang ini aplikasi gitu ya, betul ya, Bu ya? Bisa kantor. Ini menarik nih. Ini menarik nih kita. Ya, ini menarik nih yang Bu Yulia sampaikan, dan akhirnya Bu Yulia diantarkanlah ke gerbang the best of the best. Nah, ini menarik nih, kita bahas sedikit tentang best of the best nih. Menurut Bu Yulia, sejauh mana kita harus persiapkan diri kita untuk menjadi the best of the best BPJS Ketenagakerjaan? Coba kasih kita tips, Bu. Anggaplah aku sebagai pelamar baru atau sebagai employee yang belum pernah kesempatan, kasih aku coba seperti apa menurut Bu Yulia? Kalau menurut saya, ajang ini adalah kesempatan kita untuk kita sebagai yang non struktural terutama ya, baik dari semua generasi, baik generasi yang kayak saya yang sudah jadul, tapi semuanya itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita memberikan ide-ide kita, kemudian menunjukkan kompetensi kita, bahwa kita bisa memberikan satu untuk perusahaan, untuk institusi kita, ada satu terobosan yang bisa diadop untuk membesarkan kembali institusi kita.
jauh lebih besar daripada kondisi yang sekarang. Ke depannya dengan revolusi industri ini 4.0 itu tantangannya jauh semakin besar. Apalagi ini sekarang terlihat pada masa COVID, di mana semuanya kita nggak harus tatap muka, bisa dilakukan melalui bantuan-bantuan teknologi. Kita nggak boleh ketinggalan untuk melakukan pencapaian teknologi-teknologi itu dalam kehidupan kita dengan tetap kerja tim. Jangan lupa kerja tim ini yang mungkin yang membedakan dengan yang lainnya. Dan jangan patah semangat. Terus kalau ada tantangan, halangan di sini, cari di tempat yang lain, pasti ada. Dan ini saya alami sendiri karena tantangan itu memang ada di mana-mana ya. Dan itu jangan patah. Terus berjuang. Karena ending dari perjuangan itu yang kita harapkan. Itu sih. Sejauh mana yang kita lakukan, sejauh mana yang kita tanam, dan itulah yang nanti di kemudian hari akan menuai dengan sendirinya, akan panen dengan sendirinya hasil-hasil yang kita kerjakan ya Bu ya. Konsep yang saya pegang kalau kalau kita melakukan sesuatu seperti beli sapi, maka kita akan dapat talinya. Tapi kalau beli tali kita nggak mungkin dapat sapinya. Konsepnya seperti itu. Kita lakukan yang terbaik di diri kita, yang lainnya akan mengikuti dengan sendirinya. Gokil, luar biasa, inspiratif sekali. Terima kasih banyak Bu Yuli. Ini luar biasa yang Bu Yuli share ke kami, apalagi ke saya pribadi itu suatu hal-hal yang ibaratnya pemikiran-pemikiran yang kekinian dan juga ini sangat visioner sekali gitu Bu Yuli. Kita sama-sama ya, sama-sama belajar. Iya. Oke, aku mau nanya dong Bu Yuli sedikit nih sebelum ditutup nih. Apa betul kalau misalkan kita menjadi the best of the best itu kita mendapatkan grade naik 1 tingkat, terus dapat keliling luar negeri, terus juga dapat peralatan elektronik berupa handphone atau laptop dan lain sebagainya. Apakah itu betul atau tidak Bu sebenarnya? Benar sekali kalau masalah itu. Nah itu tadi, beli sapi pasti talinya itu dapat, semuanya dapat di belakang yang tidak pernah kita perhitungkan. Kita melakukan yang bisa kita lakukan, ternyata alhamdulillah dapat alat elektronik, dapat keliling ke beberapa negara, alhamdulillah, dan workshop di beberapa negara sudah saya lakukan juga, alhamdulillah. Terima kasih BP Jam Sostek. Sudah. Gokil. Alhamdulillah. Berarti emang ternyata terbukti bahwa apa yang dituangkan di Perdir itu, reward yang akan dicapai itu sudah dirasakan oleh Ibu Yulia ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bu Jam Sostek. Mantap. Oke Bu Yulia, terima kasih atas waktunya, luar biasa pembicaraan kita. Nanti kita akan ngobrol lagi seputar materi yang lain, tapi untuk Best Employee ini kita cukupkan sampai di sini. Dari saya pribadi, Bu Yulia dan keluarga tetap sehat, tetap semangat, dan juga tetap memberikan inovasi kreatif lainnya, walaupun di kantor cabang baru itu nggak ada masalah ya, pasti ya. Saya yakin, saya sangat bangga dengan apa yang telah Bu Yulia Fajar Kusuma lakukan, akhirnya mengantarkan beliau ke The Best of the Best 2019. Thank you untuk Bu Yulia, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat terus, di rumah terus, jangan lupa memberikan dampak-dampak yang terbaik untuk semua. Ya. Oke Bu Yulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah pembicaraan kita dengan Ibu Yulia, sangat luar biasa sekali, sangat inspiratif sekali. Benar-benar bagaimana beliau memunculkan suatu ide yang dibawa untuk kompetisi Best Employee dan akhirnya mengantarkan beliau ke hasil-hasil yang telah dicapainya saat ini, menjadi kabid pelayanan dan juga grade naik 1 tingkat, dan apapun itulah semuanya itu berkat kerja keras yang beliau lakukan dengan timnya. Anyway, jangan lupa kalian untuk selalu bersyukur, lakukan yang terbaik setiap harinya, lakukan apapun itu sekecil apapun, yang penting bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Subuh Hadi Production. Jangan lupa komen di bawah ini siapa yang akan selanjutnya kita undang. Thank you for watching, until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.